Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Berapa banyak di saat waktu maghrib kita berkumpul, bersenda gurau, tertawa bersama, paginya sudah Allah panggil ke hari bahagia. Berapa banyak di pagi hari masih berjalan bersama-sama, main sepeda bersama, main bola bersama, bahkan mungkin ngaji bersama-sama kali ini. Tapi sebelum maghrib tiba Allah panggil ke hari bahagia. Itu semua adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pertemuan kita semacam ini bukan manusia yang merancang. Kalau manusia yang merancang hampir tidak jadi, ya. Tapi ini semua hanya semata-mata adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak anggota ini? Bahkan saya lebih daripada saya. Betul? Iya, perwakilan aja. Iya. Tapi tidak semua orang kasih hidayah. Tidak semua Allah gerakkan hatinya. Artinya yang hadir di tempat ini semua adalah merupakan kekasih Allah yang Allah pilih untuk memberi hidayah. Tidak semua orang. Makanya pertama kali ayo kita syukuri nikmat sehat semacam ini, nikmat waktu, nikmat kesempatan, sebab tidak semua orang mendapat kesempatan. Kalau nikmat sehat ini kita syukuri, kita bertemu semacam ini, jangan khawatir, ini janji Allah. Allah pasti la azidannakum, kata Allah. Itu janji siapa? Janji Allah. Nah ini kadang-kadang ini saya katakan, kadang-kadang kita tahu Allah itu berjanji, tapi hanya sebatas kita tahu. Betul? Sebatas kita tahu. Kadang-kadang kebanyakan dari kita belum masuk kepada lautan keyakinan, belum yakin kadang-kadang dengan firman Allah. Nah inilah penyakit zaman terakhir. Kalau zaman dulu orang itu tidak terlalu banyak sekolah, tidak terlalu tinggi. Orang-orang tua kita dahulu paling sampai SD saja. Kalau sekarang Masya Allah S1, S2 sampai beberapa S. Tapi mereka krisis keyakinan. Mereka hanya sampai kepada ilmu pengetahuan. Untuk sampai kepada puncak keyakinan tidak ada. Nah ini yang paling penting. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul sekarang ini akan menambah sebuah keyakinan. Umat akhir zaman ini hampir terkikis. Dia tidak yakin kalau tidak sesuai dan klub dengan logika mereka. Betul? Iya. Jadi terlalu mengutamakan akal, logika daripada hati. Padahal akal, logika tidak bisa menembus. Dibanding dinding sudah nggak bisa menembus. Ada sebuah kisah. Ada seorang murid, seorang santri ngaji kepada seorang guru. Tapi proses mau ngaji kepada sang guru harus seberang sungai, pakai perahu. Katakan Muhammad, namanya Muhammad. Hampir sama dengan saya. Kalau tanpa Muhammad Amin sama dengan saya. Karena nama saya Muhammad Aminullah. Tapi kalau dia ini namanya Muhammad. Santri ini mengaji kepada sang guru setiap hari dan paling rajin. Tidak pernah terlambat. Sekaligus harus pakai mengarungi sungai pakai perahu. Tidak pernah terlambat. Makanya sang guru sangat sayang sama Muhammad. Satu hari
sang Muhammad ini terlambat lagi. Yang semestinya jam 6 sudah harus duduk mengaji dan membaca Al-Quran, tahu-tahu jam 9 baru datang. Kata sang kiai, sang guru Muhammad, kenapa terlambat? Dari sekian tahun kamu belajar ngaji sama saya, baru kali ini kamu terlambat Muhammad, kenapa? Kata sang guru, kata Muhammad sambil menangis, guru, ya maaf, saya terlambat bukan sengaja, Kiai. Saya terlambat karena perahu saya bocor, Kiai. Saya harus nambal dulu. Perahu saya bocor, Kiai. Bukan sengaja saya ingin terlambat. Apa kata Kiai? Akhirnya Muhammad ditarik ke kamarnya, ditarik ke ruangan sang Kiai. Apa kata Kiai? Muhammad, kamu ingin tidak terlambat? Oh iya Kiai, saya ingin tidak terlambat, Kiai. Baik. Sang guru masuk ke ruang pribadinya, masuk ke ruang sholatnya tempat dia sholat. Kemudian keluar dari ruang sholat, dia membawa gulungan kertas putih. Kayak kalau lutre, kayak apa namanya? Iya, kayak arisan. Kertas putih digulung. Apa kata sang kiai? Muhammad, ini gulungan kertas kamu pegang. Ini saya kasih contoh bagaimana ilmu yang ini. Jadi biar ibu-ibu setelah ngaji dari sini, nggak tanggung-tanggung lagi. Kalau yakin kepada Allah, ya yakin harus 100 bahkan 1000%. Ya dirasakan. Kalau hanya yakin sekedar ya, tapi masih ada gimana? Masih ada was-was. Tapi saya ibu kalau nggak yakin tidak akan sampai ke tempat ini. Tapi ini akan saya tambah keyakinan, akan saya pertajam keyakinan ibu lagi. Terus. Jadi kata Kiai Muhammad, ini gulungan kertas, kamu pegang. Insya Allah kamu nggak usah lagi pakai perahu. Yang namanya murid sama kiainya yakin 100%. Enggak masuk di logika. Apa kata Kiai Muhammad? Ini pegang kertas, jangan engkau buka. Insya Allah kamu nggak usah lagi pakai perahu. Bahkan kamu akan bisa jalan di atas air, terbang di atas air, dan nggak usah pakai perahu. Yakin sang murid. Dan yakinnya nggak tanggung-tanggung. Diambil kertas, dicoba yang mau pulang ke rumahnya, benar. Dengan hanya segulung kertas dia bisa lari di atas air, bisa terbang di atas air. Kenapa? Karena Muhammad yakin dengan petuah dan kata guru. Paham? Ini sebuah keyakinan nggak puncak. Baru kepada gurunya yakinnya luar biasa, apalagi kepada Allah. Akhirnya berjalannya waktu. Sehari hari Muhammad udah nggak pakai kertas, hanya nggak pakai perahu lagi, hanya pegang kertas, dia lari di atas air, terbang di atas air, nggak tenggelam. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setelah 6 bulan, mulai setan masuk. Setelah Muhammad pulang sekitar jam 9 malam, dia benar-benar setan mulai masuk di otaknya. Hai Muhammad, apakah kamu tidak ingin tahu apa itu yang dalam kertas? Masa hanya dengan gara gulungan kertas kamu bisa terbang di atas air? Mulai lagi. Padahal apa kata kiainya? Muhammad, ini kertas, gulungan kertas, pegang dan jangan dibuka. Sebulan masih oke, 2 bulan oke, sampai 5-6 bulan mulai masuk setan. Nah, ini hati-hati. Karena setan itu imam mengintai di saat orang sedang lemah. Dan setan itu tahu di mana titik
itu lemah kita. Dan kapan dia mulai masuk? Oh iya, dia harus rajin ibadah, ya. Setelah kata setan paham, apakah kamu tidak ingin tahu? Itu dalam kertas pasti ada sesuatunya itu. Dengan sebuah gulungan kertas putih, kamu bisa terbang di atas air, berjalan di atas air, tidak tenggelam, pasti ada sesuatu. Kata Muhammad, mulai masuk dalam akarnya. Iya, ini kiai hanya mengasih sebuah kertas, saya bisa tenggelam. Sehari dua hari mulai tergoda dengan setan, mulai terpancing hatinya. Yang pertama kali yakin 100 bahkan 1000% mulai nusuk keyakinannya menjadi 90%, 85%, 60%, 50%. Akhirnya apa? Terpaksa Muhammad ingin sekali membuka gulungan kertas. Setelah yakinnya berkurang di bawah 50%, dia masuk ke kamarnya, ditutup pintu, dikunci itu kamarnya, dibuka gulungan kertas. Apa yang terdapat di dalam gulungan kertas? Hanya tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis apa? Artinya hanya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena yakin 1000%, Masya Allah, dia bisa tenggelam, melesat, melintasi suhu. Tapi setelah dibuka kertas dan ternyata dalam kertas ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia mencoba kembali mau ngaji, tenggelamlah Muhammad gara-gara tidak patuh terhadap perintah guru. Artinya sudah tak yakin dengan gurunya. Nah ini contoh sebuah keyakinan. Kalau sampai yakin dengan Allah, jangan tanggung-tanggung. Kalau Allah berjanji, ya, dengan janjinya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah dan tidak bisa akan mengingkari janjinya. Salah satu janji Allah, Ud'uuni astajib lakum. Mintalah engkau, berdoa kepadaku, kata Allah, aku pasti akan aku jawab. Janji Allah. Ibu datang ke sini adalah merupakan sebuah perjuangan, sebuah jalan, salah satu menolong agama Allah. Apa janji Allah? Intan surullah yansur. Kalau kamu mau menolong di jalan Allah, mau berkorban dan berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan menolong. Kita ini hidup di atas waktu. Makanya Allah usaha banyak bersumpah dengan waktu. Sebetulnya kita ini semuanya bertanya, kita ini sekarang umur sudah 50 tahun ya. Ibu hidup dalam sehari dan ayo kita sedikit muhasabah. Ayo satu hari berapa jam? 24. Oke. Cukup 24 jam. Dari 24 jam, dari 24 jam, dari 24 jam itu untuk apa kita gunakan? Oke, sholat duhur berapa menit? 5, kasih bonus 10 menit lah. Kadang-kadang 2 menit selesai, dari lagi goreng ikan. Betul nggak? Singkat. Padahal kalau dia sadar, ibu-ibu sadar, di saat kita sholat itu menghadap siapa? Itu zat yang menciptakan kita. Yang kita mau menghadap presiden sibuk, seminggu sebelum kita menghadap presiden nggak bisa tidur, mau pakai apa, mobil yang mana, sepatunya kayak apa, kaos apa, topinya kayak apa, sibuk. Ini menghadap Tuhan Subhanallah. Betul? 120 menit kita pakai 24 jam. Hanya itu kita ingat Allah.
setengah jam kita ingat Allah, kalau full kita ingat kadang-kadang kita Allahu Akbar, baru Allahu Akbar sudah ingat dapur, ingat duit kita mau di mana tadi ya Allah. Jadi semua yang lupa ingat dalam salat, betul? Kadang-kadang kita cari duit 2 hari, ditemunya di saat salat. Ini mengaku itu itu. Padahal ibu-ibu yang berbahagia bisa membayangkan Allah itu satu detik pun tidak pernah lupa dengan kita. Sementara Allah ngasih waktu sehari 24 jam, kita hanya ingat kepada Allah 2 jam, ingat full. Kadang-kadang sholat 10 menit hanya ingatnya hanya saat 1 menit, 9 menitnya hilang. Ingat suami, ingat anak, ingat dapur, apalagi di saat masa apa dimatiin itu kompor atau tidak. Jadi hidup ini gak seimbang dengan sang pencipta, gak seimbang sekali. Subhanallah. Sementara Allah semenjak Allah meniupkan rohnya ke dalam jiwa kita, di dalam saat kita dalam rahim, Allah tidak pernah lupa dengan kita. Bisa dibayangkan kalau Allah saja 1 detik lupa, habis kita. Yang menggerakkan jantung kita ini Allah, yang mengalirkan di sekujur tubuh kita darah kita ini Allah, nggak pernah berhenti. Sementara kita ingatnya kepada Allah, tak seimbang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang berpanggil Allah? Kita semuanya. Ibu-ibu yang soleha ini. Ini seruan Allah ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita yang sedang duduk sekarang di tempat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak berhenti hanya ya ayyuhalladzina amanu, dilanjutkan ittaqullah. Kalau kamu sudah menyatakan beriman kepada saya, kata Allah, enggak cukup. Tapi kata Allah yang paling penting, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada saya. Di mana saja kamu berada, bukan hanya di saat sholat, tapi kamu bertakwa di saat goreng ikan, di saat berjalan di pasar, di saat duduk semacam ini. Kata Allah, ittaqullah, harus tidak boleh lepas daripada takwa kepada Allah. Ibu, tahu siapa? Tahu Gimana? Lagi zikir, tidur. Gimana? Coba siapa yang coba siapa namanya? Siapa namanya? Ibu Novita. Coba kasih contoh, ada orang ngantuk atau orang tidur kena Allah. Lagi zikir, tiba-tiba langsung Terus tidur. Itu ngantuk karena siapa? Itu setan itu. Itu setan. Di saat kita ngaji semacam ini ngantuk, itu ngantuknya setan. tidur yang biasa malam, karena memang waktunya tidur. Contoh ini satu-satu teks yang tulis itu nggak ada yang kuliah sampai S3 nggak akan didapat. Ya, kalau ngantuk karena Allah, Ngantuk karena dan ngantuk karena setan. kita nonton Sedang drama cerita indah indah sekali. apa ya sekarang ini di TV yang paling sekarang lagi ngetren? Hah? Katakan cerita cinta. Wah, kadang-kadang dimulai dari maghrib sampai jam 9 nggak berbunyi. Apalagi nonton bola berarti gimana ya kok? Bola. Ibu-ibu, Jangan bola, tapi ada juga yang suka bola. sinetron cinta, katakan sinetron cinta. Maghrib baru setengah jam tidur. Ini artinya tidur dan ngantuk karena Allah.
Artinya di TV untuk bercerita tentang cinta kita tidur. Di bioskop tidur. Betul, di bioskop tidur. Itu artinya tidur dan ngantuknya karena Allah. Nonton bola baru setengah jam, bolanya tinggal setengah jam lagi, ketiduran. Artinya dia ngantuk dan tidur karena Allah. Kalau yang setan bagaimana? Lagi habis maghrib, Yasin. Ini lagi nyanyi semacam ini ngantuk. Artinya itu ngantuknya ngantuk setan. Hanya bilang sebelah lagi kita. Ya. Ibu, kalau kita tahu bahwa ada orang yang kekal abadi, kira-kira yang sampai mengaku sebagai Tuhan, mati dulu. Bahwa apa? Tidak ada apa yang dibawa. Emasnya yang sudah bertumpuk-tumpuk ribuan peti, Enggak satu keping pun dibawa. Abraha juga sama. Kita lihat presiden kita Pak Harto berapa tahun dia menjabat? 32 tahun. Betul. Hampir kekuasaan Indonesia kekayaannya dimiliki oleh beliau. Tapi di saat mati satu perak pun tidak ada yang dibawa. Jadi apa yang dikejar dalam hidup? Apa yang dicari dalam hidup? Kalau tidak, kita harus mempersiapkan untuk menghadap kepada Allah. Maka dari itu semuanya kita harus siap yang hadap Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, maka kalau kita ingin baik, niat baik jangan tanggung-tanggung, berbuat baik sekalian. Kayak begini, masya Allah. Saya yakin ini majelis anggota ini bukan hanya segelintir begini. Berapa? Semua. 480. Hanya masya Allah ini hamba-hamba. 30 orang. Jadi luar biasa. Jadi saya katakan, saya katakan sampai ini adalah orang yang dicopot dari sekian ratus orang Allah pilih karena Allah sayang sama saya. Pikirannya saat tadi bergerak dari Jakarta keluar dari rumah gak ada apa-apanya. Oh, ada apa-apanya itu. Seandainya sehabis ngaji ini Allah buka layar lebar di depan ini. Kemudian Allah buka bagaimana pahala-pahala sampai duduk dari tadi sampai saat ini, Maka sampeyan akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, biarkan aku di sini mengaji sepanjang waktu. itu hebat. 100 triliun meninggal. Saking kayanya, di saat dia mulai umur, keluarga yang mengumumkan kepada semua yang datang, wahai masyarakat kampung, siapa yang berani menemani almarhum yang sudah mati di dalam kuburannya hanya 41 hari akan diberikan 50% dari kekayaannya. Belum lagi selesai dulu ceritanya. Ibu-ibu ditawarin 100 triliun asalkan mau menemani yang meninggal yang kaya selama 41 hari dalam kuburan akan diberikan setengah hartanya. Artinya berapa? 50. Diumumkan sekian ribuan. Gak ada yang ngajak tangan. Ayo cepat, waktunya setengah jam. Gak ada yang ngajak tangan. Setelah 5 menit mau habis tawaran itu, di ujung sebelah kanan ada yang ngajak tangan. Saya siap. Setelah ayo sambil bawa sambil membawa kapak. Sambil dari mana? Oh, saya dari Bengkulu. Apa pekerjaannya? Saya hanya ngangkul setiap hari. Siap menemani yang meninggal ini 41 hari siap.
dan menerima hadiah nanti setelah lulus berapa 50% yang siap. Akhirnya apa? digali mati yang meninggal dan dikasih tempat duduk untuk yang mau menemani mayat dikubur dulu. Setelah dikubur selesai ditalkin, setelah talkin selesai yang mengantar pulang setelah 7 langkah malaikat datang. Malaikat siapa datang? Bongkar kan? Nakir. Setelah datang kok bukan yang ditanya yang meninggal. Jadi pertanyaannya kepada dirinya itu dengan kapan? Apa yang terjadi? Ditanya dengan malaikat, pekerjaan kamu apa? Saya ngaku, saya hanya hidup hanya punya satu kapak. Dengan satu kapak hanya hidup 41 hari tidak selesai. Malaikat bertanya, hanya punya satu kapak yang kalau dibeli mungkin 50.000, 100.000, 41 hari pertanyaannya malaikat enggak selesai. Salah menjawab dilempar ke neraka, setelah itu diangkat lagi dan ditanya lagi. Hanya karena bagaimana dosa yang jadi presiden. Apa bagaimana kau sampai punya 100 triliun uang hanya dengan kekayaan satu kapak 41 hari tidak selesai? Pertanyaannya malaikat. Setelah 41 hari berkali lagi orang itu masih hidup dia sambil menangis. Setelah diangkat sampai lulus dan sampai yang berhak mendapat hadiah 50 triliun. tapi apa katanya? Enggak, saya nggak mau 50 triliun, maaf. Dengan kapak ini saya nggak bisa menjawab dan 41 hari saya ditanya hanya seputar kapak, apalagi 50 triliun. Udah kasih orang lain saya, kasih hanya sudah. Ini luar biasa. Luar biasa. Jangan sekarang ngaji, besok tidak, besok lusa enggak, minggu lagi ngaji. Itu artinya main. Saya lihat bagaimana istiqomah. Karena gini, sehebat apapun kita berorganisasi, tapi tidak dimiliki dengan baik. Ya, kebaikan apapun kalau tidak diorganisasi dengan baik maka akan hancur. Alhamdulillah kebenaran binidomin bila nidomin, ya, satu kebaikan tapi tanpa aturan kok Yaghlibul batil binidomin, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang mereka pakai organisasi. makanya ini Baik, orang sekarang saya nggak mau politik, nggak bisa. ini akibatnya kita sekarang kalahnya umat Islam di Indonesia. Nggak boleh umat Islam buta politik karena Rasulullah berpolitik. Rasulullah paling hebat politik. Kalau kita buta politik maka tempat-tempat strategis seperti sekarang akan ditempati orang-orang kafir musuhi. Betul? Saya betul. Pernah tidak? Saya pernah ke Eropa berkali-kali. Oh jemaah Di Spanyol namanya Granada. Umat Islam sudah 800 tahun di sana jaya. 800 tahun, 8 abad. kita baru berapa? Baru 300 tahun. Baru berapa kita ini? Granada, Spanyol, 800 tahun umat Islam menguasai. Umat Islam di puncak kejayaan. Tapi mereka lalai, lengah, Enak-enak setelah kaya banyak harta. akhirnya apa?
orang-orang musuh-musuh kita, orang-orang kafir menyusun strategi. Akhirnya setelah 800 tahun mereka ditumbangkan, dibunuh sekian juta manusia. Masjid terbesar di Granada sudah, masya Allah, saya nangis kalau sampai lebih besar dari Masjidil Haram, lebih besar dari Masjid Nabawi. Tapi sekarang sudah di ujung sana tempatnya orang Kristen, di ujung sana tempatnya orang Buddha, di ujung sana orang Yahudi. Udah habis umat Islam. Di Uzbek, saya 2 kali ke Uzbek, semua orang mengaku Islam. Saya tanya, you Muslim? Yes, I Muslim. Hampir semua Muslim, tapi apa itu? Di masjid tidak ada orang yang sholat. Enggak terdengar orang baca Al-Quran, tapi mengaku semua umat Islam. Dan saya khawatir Indonesia akan terjadi semacam itu. Sekarang sudah mulai menjurus. Ulama di sini, ulama di pantai, dihabisin semuanya. Untuk apa akan dihabisin di Islam? Kalau kita lengah, organisasi kita lemah, maka kita akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Man ahbabta fa innaka mufariqun bihi. Kamu bebas mencintai suami kamu bebas mencintai anak-anak kamu bebas mencintai harta-harta kamu. Tapi ingat kata Allah, semua yang kamu cintai di atas bumi ini pasti akan diakhiri dengan perpisahan. Ada yang tidak mau berpisah, pasti berpisah. Satu saat pasti berpisah. Kemudian yang terakhir akan diakhiri dengan balasan. Kita duduk semacam ini, duduk ngaji semacam ini. Jangan khawatir, ada balasannya, ada pahalanya. Sebagaimana firman Allah, "I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Kamu boleh berbuat selama hidup. Mau zina, mau korupsi, ayo monggo, bebas kata Allah. Kamu mau zalim, ayo bebas kata Allah. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Kamu pasti akan diakhiri dengan balasan. Gak ada yang tidak akan luput dari pembalasan Allah. Semua pasti ada balasan. Maka dari itu ibu-ibu, mumpung masih ada waktu, ayo kita jangan bosan-bosan berbuat baik. Ada sedikit harta, ayo. Karena harta kita ini ada 3. Ada 3 harta kita yang kita pakai sekarang. Itu rezeki kita, itu harta kita. Itu yang harta yang sebenarnya kita itu. Ibu yang pakai itu harta kita. Yang di lemari itu bukan harta kita itu. Boleh jadi di lemari besok sudah diambil orang. Yang kedua, apa yang kita makan, itu rezeki kita itu. Jadi rezeki yang sebenarnya itu yang kita miliki, yang dipakai, yang sedang dipakai, yang sedang kita makan. Yang terakhir adalah apa yang kita sedekahkan. Kalau yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan lapuk, tapi yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi abadi. Makanya ayo nabung akhirat, banyaklah nabung untuk akhir. Makanya ini alhamdulillah aspek pandemi saya juga punya villa di Gadok. Sebagai tidak banyak juga sering ke sana ya. Gadok kita. Nanti oleh saya undang pulangnya mampir bertahu. Nanti kita siap-siap lilin bersama. Karena saya punya kolam dari 100 kolam. Untuk pesantren. Akhirnya apa? Saya punya tanah itu sekitar 2 hektar setengah. 6 bulan yang lalu saya wakafkan untuk pesantren. Kalau saya jual, kemarin ada yang nawar hampir 9 juta. Kalau saya bilang sehari habis. Tapi saya wakafkan biar tabungan kita dan keluarga saya untuk diakhiri. Akhirnya apa? Villa saya sekarang berubah menjadi besar. Saya bilang, ya Allah, kalau saya juga dibagi sama anak-anak, ya, nanti kalau saya meninggal belum tentu anak-anak baik. Udahlah kita
akhirat untuk taruhan kita ya. Makanya silakan 2,5 buku udah ditawas 9 kemarin. Makasih Australia juga dong, nanti pulang jangan langsung dengan kata mampir, kasih sekolah tapi kasih tahu biar kita siapin lele dulu ya.